Gurita merupakan makhluk invertebrata tercerdas di planet bumi ini ya. Dia memiliki kognisi yang kompleks, sangat mudah beradaptasi, dan paling cepat berevolusi. Banyak ahli zoologi berpendapat bahwa gurita merupakan makhluk yang diprediksi menjadi penerus dominasi manusia di planet bumi ini dan membangun sebuah peradaban pasca manusia. Jadi karya ini bukan hanya karya seni, tapi ini sebuah bagaimana bahasa peradaban hari ini dan masa depan. Sebuah karya seni monumental yang terbuat dari anyaman bambu dengan ketinggian 25 meter di Octopus Queen. When you see this one from far away, it's just like it catches your eye. You're like, okay, I need to go there. I just need to be there. This is definitely one of the prettiest places I've been to in my life. The Octopus Queen adalah sebuah makhluk imajiner, perpaduan antara wanita dan gurita. Jadi wanita bermahkotakan 21 tentakel, simbol dari abad ke-21. Tentakel juga menyimbolkan kecerdasan dan kekuatan. Dan kedua lengannya memegang seutas terate ya, simbol dari sebuah harapan. Dada yang berlubang itu merupakan simbol keterbatasan. Hari ini kita menghadapi adalah sebuah dunia virtual yang mana ujung tak akan pernah tercapai ya. Kenapa saya menggunakan bambu ya di dalam memvisualisasikan karya ini? Karena bambu memiliki fleksibilitas dan kelunturan. Dan perlu kita ketahui hari ini kita menghadapi problematik lingkungan ya, keberadaan sampah plastik di mana-mana. Bagaimana kita membuat sebuah karya yang mana bahan-bahannya yang ramah terhadap lingkungan. Oh itu kita jalan itu awalnya kita pakai ratusan orang karena estafet jadi ngoper. Saya menggunakan logam baja ya sebagai konstruksi utama. Jadi konstruksi awal dari patung itu sangat kuat karena terpaan angin di sana itu sangat kencang ya. Posisinya ada di ketinggian ya. Yang namanya patung di ruang publik itu yang utama adalah sebuah konstruksi karena itu menyangkut keselamatan publik. The Octopus Queen ini menjadi menarik karena bayangkan ini karya besar 25 meter dari anyaman bambu dan cara menganyamnya itu
ketika konstruksi bajanya sudah berdiri, dirakit, dianyam secara langsung, dan itu saya kira harus punya kecakapan khusus. Proses pembentukan karya ini menggunakan teknik anyaman seperti menganyam sarang burung ya, untuk menghasilkan bentuk-bentuk garis yang ekspresif. Jadi membentuk tekstur yang sangat unik, menampilkan juga sebuah keindahan ya pada garis yang tak beraturan kalau kita lihat dari kejauhan ya. Anyaman itu kan kebersamaan, dan di samping itu ada spirit tahan banting di dalamnya. Nggak ada, itu kolektif. Kesenian di masa lampau itu nggak ada individual, itu di zaman modern aja. Kita tahu anyaman bambu itu kan secara tradisional kita punya keterampilan itu, disediakan oleh tradisi kita. Nah, Ketut bagusnya dia sadar betul nilai-nilai craftsmanship di tradisi itu yang dia gunakan, meskipun sekali lagi pesannya bisa soal macam-macam. Dalam kekaryaan ini saya mengambil isu-isu global yang terjadi hari ini. Salah satunya adalah isu-isu eksistensial, dehumanisasi, dan krisis kemanusiaan. Dunia mengenal dengan istilah survival of the fittest, didengungkan oleh Charles Darwin ya dalam teori evolusinya, yaitu sebuah hukum yang mana yang kuat adalah yang menjadi pemenang. Bagaimana hari ini kita dihadapkan oleh persoalan sebuah kekuatan ya, kekuatan global dalam bentuk materialisme ya. Jadi dari situ saya membangun sebuah simbol yang saya beri nama adalah arca berhala modernitas. Sebagai bahasa bentuk ya, bagaimana kita di dalam masyarakat global dihadapkan pada pemujaan materi ya. Hari ini tidak ada satupun kekuatan yang tidak bisa dijamah oleh kekuatan materi. Sampai kita lihat peristiwa kemarin di Bali itu kan, bagaimana kawasan hijau dibeton begitu aja kan, ya seperti itu. Itu sebuah resiko ya, ketika turisme dibangun. Turisme itu kan tuntutan ya, artinya kita harus memenuhi hasrat dari turisme itu. Tapi ya namanya ketika kebutuhannya mendesak gitu, jalan satu-satunya ya ekologi menjadi bergeningnya gitu. Justru kehadiran karya di Octopus Queen di Nusa Penida itu bagaimana kita mensinkronkan, bagaimana membuat turisme yang berbasis ekologi, artinya nanti sesuatu yang dibangun itu tidak menjadi kontradiksi terhadap ekologi alam di sana ya. Kan gurita itu salah satu biota laut yang memiliki sebuah kecerdasan. Artinya bagaimana sesuatu dibangun ya dengan dasar adalah sebuah kreativitas dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan zaman. Octopus Queen, karya Bhuta-Yasa, tidak sedang merayakan hegemoni pariwisata, tapi justru dia mempersoalkan di baliknya. Dalam konteks keseluruhan Bali, menurut saya Ketut Putrayasa itu sangat genuine melihat problem kebalian.
bagaimana Bali itu menggurita karena industri wisata yang kita tahu persis di balik itu ongkos sosial dan budayanya sangat mahal. Intinya karyanya adalah memberikan kritik dalam pengertian bukan kritik benci, tetapi justru mengingatkan seluruh masyarakat Bali bagaimana hari-hari ini kita sebetulnya menghadapi problem pariwisata yang tidak sederhana. Karena apa? Di balik itu semua ada kapitalisme yang berjalan. Kebudayaan tidak akan mungkin berjalan baik tanpa ada oposisi, tanpa ada kritik dari para seniman. Karena wilayah itulah para seniman itu punya tanggung jawab. Disitulah sesungguhnya kesenian itu hidup. Dan ini menjadi PR buat kita semua, para seniman Bali, untuk ayo kita terus-menerus mengkritiki, memberikan saran, memberikan masukan, dan lain sebagainya. Buat apa? Buat kesehatan kebudayaan masyarakat Bali itu sendiri. Ya ini angin aja, kan anginnya ekstrem di sini kencang ya. Waktu kita mau bangun tuh sampai beda, kita aja terbang sampai 3 kali. Waktu kita membangun itu ya, dengan durasi 5 bulan itu pas lagi musim angin kencang ya. Apalagi dengan ketinggian dan berada percis ya di tebing ya. Menguji adrenalin kita. Apabila kita tidak disiplin ya di dalam proses berkarya itu kan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, sangat fatal ya. Jadi spirit anyaman itu gotong royong, kebersamaan, tahan banting, spirit itu yang selalu kita tanamkan dan memperkuat tim kita yang terus menggerakkan bahwa karya ini harus jadi, karena itu adalah menjadi ikon nantinya di Nusa Penida Bali. The Octopus Queen adalah simbol kreativitas yang tidak terbatas, simbol keberanian untuk berkarya besar, dan simbol kebanggaan bagi kami masyarakat Klungkung, khususnya Nusa Penida. Karya ini menjelma menjadi sebuah mahakarya yang menggambarkan perpaduan kreativitas, kearifan lokal, serta keindahan alam Nusa Penida. Kita patut bersyukur bahwa destinasi ini akan menjadi ikon seni utama bagi Nusa Penida, sekaligus magnet baru yang memperkaya daya tarik pariwisata kita. Dicatatkan atas rekor patung terbesar dari anyaman bambu dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, seniman yang luar biasa, Ki Ketut Putrayasa. Merupakan media penyerahan rekor dunia muri Indonesia kepada seniman penggarap instalasi The Octopus Queen, Bapak Ketut Putrayasa. Merepresentasikan gagasan klasik survival of the fittest, hanya yang kuat dan yang adaptif yang bertahan, untuk mendorong kreativitas baru dalam memperkuat pariwisata di Nusa Penida ini dan terutama Bali. Rekor dari Muri, dan ini menjadikan Octopus Queen ini karya cipta yang spesial tentunya. Kita harapkan
akan memicu kreativitas dari seniman-seniman untuk menggali lebih dalam ide-ide yang segar dan karya-karya yang lebih menggelegar. There's almost a moment of harmony where the cliffs and the sky are touching, and there's this sort of glorious moment where it's all meeting. I think this sculpture reminds me that anything is possible, and when you are committed to bringing beauty into the world, serendipity can happen, and I think many people are going to have moments of joy and moments of divine connection with themselves as they experience nature in this picturesque and beautiful location, surrounded by art, surrounded by the ocean, and surrounded by the love of the universe. So for me, it's the interpretation of the ocean and the earth just like becoming one, and just you're feeling that power. Memang karya ini tidak akan abadi ya, saya tahu. Cuma yang akan abadi di dalam ingatannya orang nanti, di dalam ingatan masyarakat, pernah terbangun patung monumental di sini. Bambu itu kan ya pasti akan cepat rusak karena itu kan bahannya alami. Jadi artinya walaupun ketika juga karya itu rusak itu ya tidak mencemari lingkungan, justru menjadi kompos ya. Apapun yang kita bangun, baik itu karya seni dan turunannya ya, harus bisa bersinergi dengan alam. Di sana itu ada hubungan yang saling mengikat antara ruang kosmologi dan ruang kreativitas bisa bersinergi dan memberikan sebuah hubungan yang harmoni.